Assalamualaikum, saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau mengingatkan, barangkali ya, yang tepatnya mengingatkan. Sengaja saya bikin judul video ini dengan judul menghafal kesalahan Prabowo. Saya ingat betul, dan barangkali dari sekian juta penduduk negeri ini, salah satunya ya. Dari zaman SBY, tuh orang yang menghafal kesalahan SBY banyak banget. Termasuk diantara beberapa teman saya. Saking enaknya ngeliat SBY, enak katanya. Diludahin tuh TV, ya Allah, bahkan mau dipantek tuh TV. Singkat cerita, dia menghafal, saya katakan, lu ngapain ngapalin kesalahan SBY? Mendingan bisnis yuk bareng gua. Enggak mau dia. Lebih konsen jadi politikus katanya, tapi enggak jadi nyalon DPR, enggak. Ngapalin doang, ngapalin kesalahan pemerintah. Sampailah akhirnya masuk era Jokowi. Itu lagi orang yang katanya pelangak-pelongok itu, benci banget sama Jokowi. Ngapalin setiap hari, ngapalin kesalahan Jokowi, kesalahan rejim dolim lah, segala macam lah. Hafal betul, saban hari ngapalin kesalahan rejim Jokowi. Tanpa sadar dirinya banyak salah dan nggak mau bergerak memperbaiki ekonominya. Giliran pengen beras minta ke gua. Ngapalin kesalahan orang mulu saban hari. Ya Allah, tetangganya diapalin kesalahannya. Pokoknya Amerika diapalin kesalahannya. Kemudian Israel, semua salah, dia doang yang benar. Semuanya salah. Seiring berjalan waktu dari zaman SBY dan zaman Jokowi, ya, rezim SBY dan rezim Jokowi, saya terus berupaya memperbaiki diri, memperbaiki ekonomi saya. Alhamdulillah, makin hari makin baik. Sampai terus berkembang dan terus berkembang hingga sekarang, alhamdulillah. Nah, saya ingat lagi pada orang yang tukang ngapalin nih, tukang menghafal. Tapi menghafal kesalahan pemerintah. Kesalahan SBY, kesalahan Jokowi. Sekarang kesalahan Prabowo dihafalin lagi, datang lagi ke saya. Ya ampun, ini orang hobi banget menghafal kesalahan orang lain, tapi dirinya nggak mau diperbaiki, nggak mau bisnis, nggak mau berupaya maksimal. Ini menjadikan saya akhirnya tertarik untuk berbicara tentang menghafal kesalahan Prabowo, begitu ya. Kalau boleh saya sarankan dan saya mengajak kepada Anda yang suka menghafal kesalahan orang lain, wahai tukang menghafal kesalahan orang lain, yuk kita balik kanan, kembali lihat diri kita sudah bisa apa. Diri kita ini udah bisa apa buat negara? Belum bisa. Ya sudah, kalau gitu kita udah bisa apa buat keluarga kita, buat anak kita, buat cucu kita. Itu lebih baik kita cari solusi bisnis, solusi perkembangan ekonomi kita. Walaupun era ini era digital lah, era apa, kemudian ada krisis dan sebagainya. Itu krisis kan dulu juga ada pernah terjadi. Krisis moneter di tahun 98, kemudian krisis Covid. Bagi mereka yang rajin menghafal, ya dia makin hafal kesalahan orang. Tapi bagi mereka yang rajin mencari solusi, dia makin pintar mencari solusi bisnis. Begitu. Jadi disinilah akhirnya perbedaannya. Yang rajin menghafal kesalahan tetangga, rajin menghafalkan kesalahan teman, kesalahan pemerintah, kesalahan TNI, kesalahan Polri, itu polisi. Kata dia, enak banget. Enak banget lihat polisi. Ya Allah, padahal polisi sedang bertugas. Masa dia lihat polisi langsung, pokoknya enak banget lihat polisi gitu. Dihafalin betul. Jadi dia tukang menghafal nih, hafal betul kesalahan orang tanpa sadar dirinya banyak salah. Anaknya mau sekolah nggak punya biaya. Kemudian beras juga kadang
habis nggak ada duitnya, tapi rajin betul ngapalin kesalahan orang. Ya Allah, begitu. Jadi saran saya, ajakan saya ya, saya nggak berani saran deh, saya berani ngajak doang. Ajakan saya kepada Anda yang menyimak video ini, ayo lebih baik kita belajar mencari solusi ya. Belajar mencari solusi dengan sangat sungguh-sungguh. Terus baik mencari solusi lagi. Wah, ini gagal, cari lagi solusinya begini. Gagal, cari lagi solusi begini. Gagal lagi, cari lagi solusi. Pasti ketemu. Dan itu saya praktekkan. Beneran loh ketemu gitu loh. Nah, bagi mereka yang rajin ngapalin doang, alah malu nggak bangun-bangun ekonominya. Bagi mereka yang rajin mencari solusi, akhirnya pintar menemukan solusi karena terlatih mencari solusi. Tapi bagi mereka yang rajin menghafal kesalahan orang lain, akhirnya pintar menghafal kesalahan orang lain doang. Kalau bicara tentang Prabowo, oh tahu betul dia salahnya. Kalau bicara Jokowi, oh tahu betul dia salah Jokowi. Bicara SBY, tahu betul dia salah-salah SBY. Bicara Soeharto, tahu betul salah Soeharto. Karena pekerjaannya sehari-hari ngapalin kesalahan orang. Nah, saya mengajak kita hentikan tuh ngapalin kesalahan orang. Lebih baik kita bareng-bareng perbaiki diri kita supaya ekonomi kita makin hari makin baik. Begitu. Kalau kita sering memperbaiki kesalahan kita, sering melatih diri untuk mencari solusi, percayalah akhirnya kita makin terlatih cari solusi. Akhirnya temukan solusi dan ekonomi pun makin baik. Bayangkan, kalau 90% misalnya taruhlah 80% deh. 80% penduduk Indonesia lebih rajin memperbaiki diri, lebih rajin menghafal mencari solusi, maka dia akan jauh lebih maju, nggak tergoyahkan oleh yang katanya bensin naik lah, yang katanya solar naik lah, apalah. Kalau duitnya banyak karena pintar dengan solusinya ya tetap aman. Tapi kalau saban hari rajin ngapalin kesalahan presiden mulu, dari zaman Presiden Prabowo sampai Habibie, SBY, Megawati, Jokowi, semuanya dihafalin mulu kesalahannya. Dirinya nggak mau latihan mencari solusi. Atau miskin baik sampai tua. Begitu. Jadi saya mengajak, yuk kita hentikan menghafal kesalahan orang lain. Perbaiki diri kita dengan cara melatih diri mencari solusi. Temukan solusi bisnis. Temukan solusi supaya kita makin hari makin dapat uang. Itu yang terbaik daripada sibuk menghafal kesalahan Prabowo. Terima kasih. Wassalamualaikum.